Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Badung menetapkan salah seorang pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi atau pungli. Usai menyandang status tersangka, pada Kamis tanggal 2 November tahun 2023, pria berinisial PS itu lantas dibawa ke LP Kerobokan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Badung, Gede Ancana, mengatakan, setelah penyidik memiliki 2 alat bukti permulaan yang cukup, PS selaku ASN ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi gratifikasi atau pungli. Dia disangka melanggar pasal 12 huruf E junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Gede Ancana, pada tahun 2021 terdapat pengumuman penerimaan pegawai non-ASN pemerintah daerah Kabupaten Badung untuk organisasi perangkat daerah pemerintah. Saat itu, tersangka dikatakan memanfaatkan pengaruhnya sebagai seorang ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Kabupaten Badung, dengan beberapa kali memasukkan beberapa orang menjadi pegawai non-ASN. Gede Ancana mengatakan, modus tersangka dalam melakukan perbuatannya, dengan cara menawarkan bantuan atau jasa kepada orang yang berkeinginan bekerja di Pemkab Badung. Agar bisa berjalan mulus dan diterima sebagai pegawai non-ASN, tersangka meminta pembayaran sejumlah uang terhadap para orang tua atau calon pegawai non-ASN tersebut. Tersangka menerima uang tunai atau secara transfer bank. Hasil penyelidikan baru ada 4 orang korban. Sedangkan uang yang masuk ke rekening tersangka sebesar Rp665 juta. Gede Ancana mengungkapkan, para orang tua atau calon pegawai non-ASN pemerintah daerah Kabupaten Badung tersebut juga dipaksa dan ditakut-takuti oleh tersangka. Mereka mendapatkan ancaman dari tersangka bila tidak melakukan pembayaran sejumlah uang tersebut maka posisi atau formasi pegawai non-ASN itu akan ditempati orang lain. Kini tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di LP Kerobokan. Wiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.